Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mana akan mempresentasikan studi kasus pada RUU Kewarganegaraan Anak-anak Kawin Campur Bisa Ikut Kewarganegaraan. Yang mana beranggotakan saya Aldi Lamsa sebagai moderator. Oleh karena itu, slide pertama dibacakan langsung oleh teman saya. Dalam asas kewarganegaraan, dalam UU nomor 12 tahun 2006 dikenal dua pedoman asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama asas kelahiran, ius soli, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Yang kedua, asas keturunan, ius sanguinis, yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menentukan kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu warga negara bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, anak yang mencapai 18 tahun maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Asas kewarganegaraan khusus dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua, asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, yaitu asas menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perilaku yang sama di dalam hukum dan pemerintah. Yang keempat, asas kebenaran substansif, yaitu asas di mana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, asas non-diskriminasi, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara, atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya. Yang keenam, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, yaitu asas dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh, asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang kedelapan, ada asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahui. Untuk mengatur tata cara diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. A. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. B. Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. C. Sehat jasmani dan rohani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. F. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak mempunyai berkewarganegaraan ganda. G. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. H. Bayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Adapun tata cara sebagai berikut. A. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. B. Berkas permohonan tersebut disampaikan ke pejabat. C. Permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden
dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. D. Permohonan dikenai biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah. E. Presiden dapat menerima dan menilai permohonan. F. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. G. Penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. H. Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sampai janji setia. I. Paling lambat 3 bulan sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia. J. Apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka keputusan Presiden batal demi hukum. K. Apabila pelaksanaan sumpah atau janji tidak dapat dilakukan karena kelalaian pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah atau janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri. I. Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah atau janji. M. Paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Pejabat menyampaikan berita acara tersebut. N. Setelah mengucapkan sumpah atau janji, pemohon wajib menyerahkan dokumen keimigrasian atas namanya kepada kantor migrasi paling lambat 14 hari. O. Salinan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan menjadi bukti sah kewarganegaraan sah seseorang. P. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara RI. Hak dan kewajiban warga negara. Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban. Sebagai warga negara, hak dan kewajiban sebagai berikut. A. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Berhak untuk hidup dan penghidupan yang layak. D. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. F. Setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan. G. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan atau demi kesejahteraan hidup manusia. H. Setiap orang berhak mengajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. I. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. J. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja. K. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kewajiban warga negara. A. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air, pasal 27. B. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara, pasal 29. C. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, pasal 28. D. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah. E. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. F. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. G. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Hak negara atau pemerintah meliputi
Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Ini tuh nyatu kan sih? Melindungi wilayah dan warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjamin kemerdekaan penduduk pemeluk agama, membiayai pendidikan dasar, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Memajukan pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional, menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, menguasai bumi, air, kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Al. Perlakuan terbaik untuk kasus perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing tidak menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan suami karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami. Dalam perkawinan yang pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda terhadap anak, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin walau belum berusia 18 tahun, maka kawin ia dapat memilih menjadi warga negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya. Next. Pada dasarnya kita bisa simpulkan pada kasus RUU tentang kewarganegaraan ini adalah dalam perkawinan yang pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda terhadap anak, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin walau belum berusia 18 tahun, maka kawin ia dapat memilih menjadi warga negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya. Oleh karena itu kita telah sampaikan kesimpulan bahwa perkawinan tentang kewarganegaraan kasus RUU ini sudah jelas, maka oleh karena itu kami dari kelompok 1 kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.